Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berdua berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Kita jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Doncast. Ada saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Sulamun. Sehat Bang Don? Sehat. Tetap semangat? Harus. Walaupun ada tagar Indonesia gelap? Ya, mari kita membuat lebih cerah. Kalau aku pikir Bang, kalaupun gelap, ganti lampunya biar cerah. Nah, karena kita sudah bicara tentang tagar Indonesia gelap dan tentunya menyangkut hal-hal yang kenapa sampai ada tagar itu, tentu ada beberapa kasus ya Bang Non ya? Iya, Kasus karena hukum. belakangan kan ada kasus hukum yang besar-besar. Betul. Terakhir itu kasus Pertamina. Sebelumnya ada kasus Timah. Sebelumnya lagi ada kasus apa yang besar-besar lah. Ya. Ronald Tanur. Betul. Lalu kemudian ada kasus yang terbaru sekarang LPEI kalau tidak salah. Dan kalau sebagai jurnalis kita menganggap berita yang begini sudah tidak jadi berita lagi sebetulnya. Karena sudah hari-hari. Iya, sudah Tapi bagi hari-hari. masyarakat ini penting. Tentu penting, tapi itu kadang-kadang terpikir oleh saya sebagai jurnalis yang sudah lama sekali, loh kok tidak pernah habis dan terus-menerus dan berulang-ulang dan makin banyak kasusnya. Iya. Jadi sekarang apalagi yang kita anggap berita-berita seperti ini sebagai sesuatu yang baru. Iya. Karena salah satu unsur berita itu adalah kebaruan. Kebaruan. Ya, agar tidak ada lagi kasus-kasus yang baru. Itu yang membuat kita bilang betul-betul gelap Indonesia. Dari segi hukum. Dari segi hukum. Makanya kali ini kita hadirkan orang yang memang sangat ordal di bidang hukum, yang pernah menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan uniknya, saya nggak tahu, nanti kita tanya, ini orang BIN bukan sih? Jangan-jangan dia sepatunya sepatu Lars ini, ya kan? Tak penting apakah orang BIN atau tidak. Yang penting menyampaikan perspektifnya ke publik untuk kemudian bisa dipahami tentang apa yang kita bicarakan. Itu dia. Terima kasih sudah hadir bersama kita, Pak Saud Situmorang. Yap. Apa kabar Pak Saud? Baik, Double Don. Aja. Suka saya karena sangat vokal. Bahkan ketika tidak di KPK lagi, lebih vokal lagi. Itu hebatnya. Nah, ketika kita bicara tentang Indonesia gelap, kan tagarnya kan rame. Tetapi sebagai seseorang yang menyisakan optimisme ke depan, yang betul-betul nyata untuk kita dan publik, itu adalah gelapnya dunia hukum kita. Indonesia gelap karena dunia hukum kita yang tadi kasus-kasus korupsinya, dan itu tidak pernah habis gitu. Sebagai orang dalam, apa pandangan? Orang dalam yang udah di luar ya Bang? Ya. Sehingga melihatnya lebih clear. Gitu betul. Jadi memang kalau kita lihat pendekatannya dari indeks persepsi korupsi, kan kalau kita bicara negara, tentu itu kan bicara demokrasi. Variabel utamanya tentunya how the way we rule the democracy gitu. Nah, kalau varietas demokrasi, salah satu badan yang menentukan indeks persepsi korupsi kita, tahun sebelumnya dia 25. Nanti akan disampaikan teman datanya. Tahun sebelumnya itu 25, yang dinilai itu adalah bagaimana kita melaksanakan demokrasi. Tahun 23. Tahun 2024 itu turun jadi 22. Apa jadi, maksudnya 25 dan 22 itu? Dari skala 1 sampai 100, kan ada sekarang ini kan ada 13 sebenarnya institusi yang menilai indeks persepsi korupsi. Tapi Transparansi Internasional itu mengambil kadang hanya 8. Tahun kemarin mengambil 8, World Economic Forum, survei itu dikeluarkan, sekarang ini dimasukin. Jadi 9. Salah satu yang menilai itu di varietas demokrasi. Varietas demokrasi ini kan ini memberi nilai macam-macam. Economic Intelligence Unit memberi, World Justice Project memberi, terus kemudian Political Economic Risk Consultancy berpusat di Hong Kong memberi. Nah, dari cara kita menjalankan demokrasi, ya memang semakin gelap karena dari 25 turun menjadi 22. Dari tahun kemarin 25, tahun ini 22. Dari 25 22. Apa yang dinilai? Yang dinilai di situ bagaimana KPU, bagaimana partai politik. Apa hubungannya dengan korupsi nih? Dunia internasional sudah melihat demokrasi yang jelek most likely very corrupt country.
Itu relevansinya. Makanya dia nilai KPU-nya, demokrasinya, egalitarian di partai. Ada anak belum cukup umur tiba-tiba jadi ketua partai. Nah, itu dinilai. Ada orang yang sudah 2 periode menjabat jadi bupati bisa lolos sampai ada pemilihan ulang dan kita harus membiayainya kembali. Itu nanti akan diukur tahun depan. Mereka melihat. Jadi itu kan survei. Dia bagaimana mereka menjalankan demokrasi. Variabelnya di demokrasi. Variabel berikutnya adalah yang disebutnya political economic risk consultancy. Berpusat di Hong Kong. Ini agak aneh ini. Dia naik. Dia naik dari naik 3. Kenapa bisa naik? Padahal yang dinilai adalah kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah, polisi, militer, jaksa, pegawai negeri semua dinilai. Ada naik 3. Oke. Jadi ini aneh, ini paradoks. Kenapa naik 3? Karena dalam pikiran saya, mungkin karena kita banyak minjem uang dari mainland sana, dinaikin kita pora-pora. Kan pusatnya di Hong Kong. Ini kok tadi kan bicara intelijen harus curiga dong. Kenapa dia naik? World Justice Project juga naik. Tapi Economic Intelligence Unit turun. Nah, jadi maksud saya, kegelapan itu kalau dulu indeks persepsi korupsinya 34, sekarang kan jadi 37, hanya naik sedikit aja, Bang. Angkanya bahkan 40 kalau tidak salah dari yang saya baca. Jadi 34 itu ketika masa awal pemerintahan 40 masa awal pemerintahan Pak Jokowi periode pertama. Begitu selesai periode itu naik jadi 40. Berarti makin baik. Tapi setelah itu di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi itu justru jeblok kembali lagi ke 3 kan awal dia menjabat. Itu angkanya di angka 34 waktu itu. Jadi waktu kita masuk di 2015 itu dia 34 itu naik pelan-pelan sampai 40. Artinya begini, coba dideskripsikan bahwa ini bukan soal bahwa penegakan hukum kita soal korupsi itu makin buruk, tapi seperti apa buruknya? Itu tadi makanya kalau kita lihat bagaimana banyaknya penindakan, terus pada bagian lain kemudian undang-undang KPK itu diperlemah. Kan Pak Don itu ke 40 itu kan topnya waktu undang-undang KPK lama. Saya masih di dalam. Nah, ketika kemudian undang-undang KPK itu dibuat, jatuh jadi ke 34, which is itu balik kepada hari pertama Jokowi berkuasa. Jadi 10 tahun itu sia-sia, dia nggak melakukan apa. Actually he did nothing. Jadi kritik bahwa makin lama penegakan hukum soal korupsi di masa pemerintahan Pak Jokowi itu makin lemah dan bahkan mungkin dianggap fail gitu, itu benar? Yes, itu terbukti dari angka. Ini kan yang meriset kita ini 13 institusi yang diambil 9 ini kan terdiri dari orang-orang yang punya teori, termasuk yang Varietas Demokrasi yang kita nilainya dapat 22 tadi itu orang-orang ahli demokrasi sedunia berkumpul untuk membahas, dia bikin skala ini negara ini seperti apa ya dapat angka 22 itu. Pak Saud mengatakan salah satu indikator pengukurannya dari lembaga politik kan, demokrasi kan. Artinya korupsi itu sudah ke semua bidang, semua sektor kalau kita sampai melihat indikator pengukuran seperti itu tadi Pak Saud. Jadi kalau kita katakan kembali lagi kenapa sebenarnya angka itu pada saat adanya political will yang baik, kepemimpinan nasional yang kirim sinyal bahwa saya anti korupsi, akan membangun KPK, kan begitu ngomongnya depannya kan, akan saya kasih uang, saya dorong, itu naik tuh. Itu dia deliver message itu naik gitu. Ternyata dia ternyata jong kan gitu kan. Enggak, saya ingat karena saya ada di tempat itu ketika Pak Jokowi masuk ke periode kedua, pidato di Sentul Convention. Abang ada di situ, Bang? Saya ada di situ dan saya mendengar. Abang pasti bangga ya di paten punya presiden gitu. Sangat paten karena begini pidatonya. Para koruptor saya akan gigit sendiri. Masih ingat. Beritahu saya akan gigit sendiri. Kita pun merinding gitu. Gak tahu ya Bang gigit jari jadi. Bukan, kan indeks korupsinya memperlihatkan betapa seriusnya. Tapi kan yang gigit jari bukan cuma Bang Don, ya. Hampir 270 juta orang juga gigit jari. Cuma kan harapan harus masih ada Pak Saud. Kalau kita bicara angka-angka tadi, kita gigit jari. Tapi kalau melihat sekarang ini, wajar nggak sih kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap gitu? Orang kan menjadi hopeless dan helpless. Dua loh Bang. Hopeless dan helpless. Udah hopeless, merasa helpless, nggak ada yang bisa nolong. Dan itu menjadi parah ketika kemudian yang punya gawe bilang teriak-teriak
bahwa saya akan melakukan sesuatu bla 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 bla. Tapi pada bagiannya kita belum melihat sesuatu yang sebenarnya signifikan terjadi perubahan di bawah. Jadi kalau yang kita lihat sekarang seperti yang 173,3 triliun yang nantinya mencapai 1.000 triliun segala macam itu sebenarnya kan baru hanya di bawah-bawah saja, Bang. Bagaimana itu bisa diselesaikan secara utuh? Yang saya bilang di dalam kalau kita bicara filosofis, baru kalau kita bicara grand teorinya, middle range theory, kita baru bicara ini di bawah-bawah ini, Bang. Baru yang sekitar piecemeal, dan itu akan terjadi, dan itu yang menunjukkan bahwa kalau kita hanya bicara piecemeal sepotong-sepotong, orang kan bertanya, kita kan pengalaman BTS, nggak selesai kan? Ini akan sama, Bang, yang saya bilang teorinya mereka bilang bubur panas, ya 7 orang dulu, nanti kita ambil. Saya bilang bubur itu akan basi, Bang. Jadi buburnya akan basi. Dibuat basi. Saya terganggu dengan statement yang awal tadi. Yang mana? Demokrasi kita dan korupsi. Kita ini kan mendambakan demokrasi sebetulnya. Tetapi kemudian kok seperti ini jadinya. Satu paket, Bang. Demokrasi plus korupsi. Apa penjelasannya gitu? Jadi gini, Bang, waktu saya di KPK itu kami bikin apa yang namanya teori yang kita sebut sebagai politikal cerdas dan berintegritas. SIPP kita sebut SIPP, Sistem Integritas Politik. Partai politik. Jadi politik cerdas dan berintegritas. Di situ kita minta partai politik itu membuat kaderisasi yang baik, pertanggungjawaban keuangan yang baik. Beberapa partai mengikuti itu gitu. Terus kemudian memenuhi yang dibuat oleh 9 lembaga tadi. Jadi 9 lembaga yang menilai kita dari awal tuh, Bang, itu kami sasar, Bang. Yang paling atas itu yang Economic Intelligence Unit, kalau bisa dipaparkan ya. Economic Intelligence Unit itu di situ di paling atas itu bicara bagaimana badan audit. Kami dekati orang BPKP, kami berkunjung supaya mereka melakukanlah audit yang benar. Ini kejadian yang sekarang ini, Bang. Masa sih audit nggak tahu, Bang? Rp1 aja auditor tuh pasti tahu kok yang terjadi sampai ketika kehilangan. Bahkan auditnya itu bisa dibayar. Nah, kan kejadian kan begitu. BPK banyak orang. Artinya lembaga auditor menjadi bagian dari sistem korupsi. Dan itu sudah terbukti kan ada kasus BTS. Ya kan? Jangan demokrasi kita, Bang, dibangun atas dasar korupsi semua dari hulu ke hilir. Nah, itulah makanya SIPP tadi itu, Sistem Integritas Partai Politik itu tujuan kita begitu. Jadi setiap uang itu harus ada pertanggungjawaban. Politik kan jadinya kan. Jadi inti dari proses demokrasi yang kemudian menggunakan money politics. Ya ini hasilnya. Kira-kira gitu ya. Saya mau supaya ini lebih dipermudah saja. Tapi apa kita bisa lepas dari money politik ketika sudah menjadi kultur dalam sistem atau sebuah demokrasi ala Indonesia? Bang, abang lihat undang-undang pemilu kita, Bang. Pasal 500. 500 berapa gitu. Abang ngasih janji aja nggak boleh, Bang. Apalagi ngasih susu. Nggak boleh. Abang ngasih janji aja nggak boleh. Janji aja nggak boleh. Apalagi ngasih susu. Sekarang nggak boleh gitu. Sekarang pakai QRIS. Wah, gila. Jadi ini tanggung jawab abang nih untuk kemudian pemilu yang akan datang. Tanggung jawab kita semua lah. Ya abang lah. Tidak ikut apa abang aja kan. Jadi gila, semuanya. Selalu saya bilang di banyak tempat, Bang. Yang belum diatur di negeri ini apa, Bang? Itu masalahnya begini loh. Kadang-kadang kita mengkampanyekan kita ini negeri demokrasi paling besar. Iya, betul. Tetapi pada saat yang sama, korupsinya juga sangat besar. Karena demokrasi besar, korupsinya besar. Dan janji-janji tadi Pak Saud itu dimulai dari elit paling tinggi. Ya, itu yang saya bilang kembali lagi, kalau memang kita mau pakai teori apa kita mulai. Kalau kita di atas tadi ini filosofi, grand theory, middle range theory, kemudian aplikasinya di bawah, kita bisa kombinasi dari atas ke bawah. Tapi kan kita tahu di atas orang-orang yang bicara grand theory, orang-orang perguruan tinggi kan, ya kan, abang bisa dapat S3 gampang. Makin banyak ngomongnya, saya rasa makin pusing dengarnya. Tapi ada yang S3-nya ditangguhkan loh. Oke, kita istirahat dulu ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Downcast segera kembali sesaat lagi.